A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan. Adanya malam dan siang, laki-laki dan perempuan, dan dengan itu juga mereka menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Pasangan yang sempurna adalah apabila mereka saling melengkapi kekurangan dan saling memberi kasih sayang di antara mereka. Oleh sebab itu, tidaklah salah jika seseorang memperhatikan wanita atau calon pendamping yang akan menjadi teman hidupnya nanti. Lantas dalam Islam dijelaskan beberapa kriteria serta gambaran wanita-wanita yang harus dipilih untuk kemudian dijadikan pasangan hidup. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita solehah." Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah seorang istri yang menolong suaminya untuk urusan akhirat. Kemudian dijelaskan, tidak ada yang paling berfaedah setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain memiliki istri yang solehah. Jika suami memerintahkannya, maka ia mentaatinya. Jika suami memandangnya, maka dia menyenangkannya. Jika suami bersumpah kepadanya, maka dia memperbaikinya. Jika suami tidak ada di sisinya, maka dia menjaga diri dan harta suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menikahi wanita karena kemuliaannya, maka Allah tidak akan menambahkan kecuali kehinaan. Barang siapa yang menikahi wanita karena hartanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menambahkan kecuali kemiskinan. Barang siapa yang menikahi wanita karena kecantikannya, maka Allah tidak akan menambahkan kecuali kerendahan. Dan barang siapa yang menikahi wanita tanpa tujuan lain kecuali meredam syahwatnya dan untuk menjaga kesuciannya dari perbuatan zina atau berniat menyambung ikatan keluarga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahi istrinya. Sedangkan seorang budak hitam namun kuat imannya adalah lebih utama." Pendengar yang budiman, seorang wanita dinikahi karena beberapa perkara sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita dinikahi karena 4 perkara, yaitu karena hartanya, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka menikahilah wanita yang kuat agamanya, maka kamu memperoleh kebahagiaan. Kemudian dijelaskan, barang siapa ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka nikahlah dengan wanita yang merdeka. Ada 4 perkara yang dapat membahagiakan seseorang. 1. Memiliki istri solehah. 2. Anak-anak yang baik. 3. Bergaul bersama orang-orang soleh. 4. Rizki yang diperoleh dari negeri sendiri. Kemudian dijelaskan, sebaik-baik wanita dari umatku ialah yang berwajah ceria dan sedikit maharnya. Dijelaskan bahwa nikahilah wanita yang memiliki jiwa kasih sayang dan banyak anaknya,
karena sesungguhnya aku akan membanggakan kebanyakan jumlah kalian di hadapan para nabi terdahulu pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Zaid bin Thabit, "Hai Zaid, apakah engkau sudah menikah?" Zaid menjawab, "Belum." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menikahlah, maka akan terjaga kesucianmu sebagaimana kamu menjaga kesucian dirimu, dan jangan kamu menikahi dengan 5 golongan wanita." Zaid bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Mereka adalah Syahbarah, Lahbarah, Nahbarah, Handarah, dan Lafut." Zaid bertanya, "Ya Rasulullah, aku tidak mengerti engkau katakan." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Syahbarah adalah wanita yang bermata abu-abu dan jelek tutur katanya. Lahbarah adalah wanita yang tinggi dan kurus. Nahbarah adalah wanita tua yang senang membelakangi suaminya ketika tidur. Handarah adalah wanita yang kuntet dan tercela. Laufut adalah wanita yang melahirkan anak dari laki-laki selain kamu. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin menikahi seorang wanita yang baik dan cantik, tetapi dia mandul. Apakah aku boleh menikahinya?" Nabi SAW kemudian menjawab, "Jangan." Lalu dia datang lagi pada Rasulullah untuk kedua kalinya. Rasul tetap melarangnya. Kemudian datang lagi untuk ketiga kalinya. Nabi SAW tetap melarangnya menikahi wanita itu. Dan beliau bersabda, "Menikahlah kalian dengan wanita yang selalu menyenangkan hati dan banyak anaknya, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat terdahulu pada hari kiamat." Pendengar yang beriman, dari beberapa penjelasan hadis di atas dapat kemudian menjadi gambaran kita dalam menentukan pasangan hidup menurut pandangan Islam. Istri yang solehah adalah dambaan bagi setiap kaum Adam yang belum maupun yang sudah menikah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian uraian singkat ini. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.